Richard Eliezer tak dipecat dari kepolisian. Ayah Brigadir J kecewa. Anak saya ditembak dia. Kabar terbaru nih dari Pak Samuel, ayah dari almarhum Brigadir J. Pak Samuel kecewa dengan institusi Polri. Katanya kenapa Polri masih mempertahankan atau memberikan kesempatan kepada Richard Eliezer untuk kembali ke Polri. Padahal kan dia sudah melakukan pembunuhan gitu. Jadi Pak Samuel ini mendukung kalau misalkan Richard Eliezer menjadi justice kolaborator, tapi dia tidak mendukung kalau Richard Eliezer harus balik lagi ke institusi Polri. Perpol nomor 7 tahun 2022, maka bagi tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang anggota Polri aktif yang memiliki ancaman hukuman 5 tahun atau vonis 3 tahun maksimal, maka yang bersangkutan itu harus di PPDH atau pengertian dengan timbangan mati. Tapi di bawah itu masih diberi kesempatan untuk menjadi anggota Polri dengan catatan akan mendapatkan sanksi ya. Ada misalnya penurunan pangkat, kemudian demosi misalnya. Terkait juga dengan PP 1 tahun 2003 bahwa terkait pemberhentian personel kepolisian itu personel kepolisian yang melakukan pelanggaran pidana itu sudah layak untuk direkomendasikan ke PTDH, meskipun dalam pasal itu juga ada klausul bahwa jika ada pertimbangan dari pimpinan instansi terkait, artinya ada pertimbangan dari Kapolri. Hanya saja pertimbangan ini kan merupakan diskresi kepolisian, diskresi dari Kapolri, dan ini adalah wilayah abu-abu yang bisa kiri, bisa ke kanan, bisa maju, bisa mundur. Usai menjalani sidang kode etik profesi pada Rabu 22 Februari 2023, Baradae diputuskan tetap melanjutkan karir di kepolisian. Mendengar kabar tersebut, ayah Brigadir J Samuel Huta Barat mengaku kecewa. Pasalnya, Baradae merupakan pihak utama yang membunuh putranya. Dilansir dari tribunjambi.com, kekecewaan Samuel Huta Barat muncul saat mengingat pelaku penembakan Joshua ialah rekan kerjanya sendiri, yakni Baradae. Kendati pihaknya menurut perintah dari ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo, seharusnya ia tak dapat kembali ke profesi sebelumnya. Anak saya ditembak oleh dia, bilang alasan diperintah. Jika diperintah, sebagai manusia dia tahu mana yang baik, mana buruknya, apalagi dia bukan robot. Kecuali robot bisa disuruh-suruh apapun oleh operatornya. Sudah menembak diterima lagi jadi Polri, kami kecewa. Tutur Samuel Huta Barat. Atas hal itu pihaknya berharap Polri memecat Baradae agar kasus pembunuhan berencana terhadap Joshua dapat dijadikan pelajaran bagi polisi lainnya. Kita ingin harusnya dia dipecat dari Polri agar itu bisa jadi pelajaran bagi polisi-polisi ataupun yang lain, terang Samuel. Lebih lanjut, Samuel mengatakan terkait vonis 1 tahun 6 bulan yang dijatuhkan ke Baradae pihaknya tak mempermasalahkan. Pasalnya Baradae selaku justice kolaborator berhasil mengungkap kasus pembunuhan berencana Brigadir J secara terang. Samuel turut mendukung Baradae dalam hal tersebut, namun tidak dengan kembalinya sebagai anggota Polri. Kami dukung karena sebagai justice kolaborator, kami ingin kasus pembunuhan anak kami terungkap, ungkap Samuel Huta Barat. Kami dukung LPSK melindunginya supaya kasus terungkap, bukan dukung diterima lagi sebagai anggota Polri, sambungnya. Terlebih hasil sidang kode etik pada Rabu 22 Februari kemarin, Baradae hanya mendapat sanksi berupa mutasi dan demosi setahun. Sementara itu, Wakil Ketua Umum LPSK Edwin Partogi Pasaribu turut mengapresiasi putusan sidang yang digelar Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Menghargai sikap dan tindakan Baradae. Sebagai JC yang mengungkap perkara, memahami perbuatan Baradae karena keterpaksaan, kata Edwin. Putusan sidang kode etik kepada Baradae patut diapresiasi, ujar Edwin. Edwin menyatakan putusan tersebut menandakan Polri turut menghargai sikap dan perbuatan Richard. Lalu di usianya yang masih muda, Baradae masih bisa melanjutkan karirnya di kepolisian. Menyadari dalam usia muda Baradae layak diberi kesempatan meniti karir, mendengar aspirasi yang tumbuh di masyarakat, terang Edwin. Putusan sidang etik ini akan menjadi presiden bagaimana seorang JC tidak hanya mendapatkan penanganan khusus dan penghargaan dalam peradilan pidana, juga mendapat jaminan atas pekerjaannya ibunya. Baradae tetap dipertahankan menjadi anggota Polri setelah terlibat kasus pembunuhan Brigadir J. Keputusan ini berdasarkan sidang KKEP Polri pada Rabu 22 Februari kemarin di Gedung Transnational Crime Center atau TNCC Mabes Polri. Hasil dari sidang tersebut adalah
Richard Eliezer masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Sesuai dengan keinginannya, menjadi anggota Polri adalah cita-cita dan kebanggaannya. Dengan keputusan tersebut, Richard Eliezer pun menyatakan menerima dan tidak banding. Namun dirinya mendapat sanksi administratif, yaitu mutasi bersifat demosi selama 1 tahun untuk ditempatkan di Tamtama Yanma Polri. Namun, putusan tersebut menuai pro kontra bagi publik. Ada yang mengatakan Richard memang layak untuk kembali bertugas di kepolisian. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Richard seharusnya di PTDH atau pecat dari institusi Polri. Beredar tanggapan dari ayah almarhum Joshua yang mengatakan bahwa ia kecewa karena orang yang telah menembak anaknya yakni Richard Eliezer tidak dipecat dari kepolisian. Melihat hal itu, penasihat hukum Richard Eliezer yakni Roni Talapesi memberikan tanggapan atas pernyataan ayah Joshua tersebut. Kami dapat memahami suasana hati dari Pak Samuel dan keluarganya. Itu kami hormati, ucap Roni dalam program 2 Sisi di TV One pada 23 Februari 2023. Kemudian Roni juga menyampaikan bahwa ia tidak akan banyak berkomentar akan hal tersebut. Memang tidak mudah untuk keluarga untuk hal-hal seperti ini. Jadi kami putuskan untuk tidak terlalu banyak komentar. Karena apa yang kami hormati keluarga dari almarhum, jadi hal-hal tersebut sedari awal kita tetap melihat proses ini sudah berjalan dan segala sesuatunya kita serahkan kepada hukum, kata Roni. Selanjutnya, ia menghargai apapun pendapat dari keluarga almarhum Joshua terhadap kliennya. Kalau ada pendapat dari keluarga, tentunya kami empati, tutup Roni.